untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyayangi Tuhan, bahkan mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan, aku cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita renungkan, katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami mohon untuk Bu Amini berdoa untuk pembukaan ini. Doa pembukaan Bu Amini. Yesus.
Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Kita telah mencintai Allah kita. Dan bila kita bersama Yesus, kita pasti akan menang. Bila kita dekat dengan Tuhan, apapun yang akan kita lewati, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Mari kita bicara bersama Yesus, lakukan perkara besar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku mengasihi Engkau ya Yesus. Amin. Aku mengasihi pujian ini dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau dengan segenap
kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh datang dan kita boleh ada pada saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saudara, memang cuaca hari-hari ini cuaca yang ekstrim. Tetapi apakah cuaca ini akan membuat kita, saudaraku kasih, untuk tidak beribadah kepada Tuhan, atau untuk kita yaitu hanya di rumah karena takut dengan cuaca, takut dengan hujan dan sebagainya. Tetapi luar biasa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini saudara boleh datang bersama-sama untuk yaitu memuliakan Tuhan. Ini tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudaraku kasih, sebagaimana himbauan atau menurut keputusan Majelis Daerah Jawa Timur bahwa yaitu bulan ini diberi tema, yaitu membuat tema seluruh Jawa Timur, yaitu Tuhan Yesus tidak berubah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara masih percaya Tuhan? Atau tetap percaya Tuhan, atau meragukan Tuhan, dan apalagi tidak percaya kepada Tuhan? Saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya tema ini diangkat, memberikan satu pernyataan siapakah Yesus itu dan bagaimana Yesus itu, saudara. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah sebagaimana kita baca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ayat sebelumnya, saudara, ya, dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa firman Allah ayat sebelumnya mengatakan demikian? Ini merupakan satu nasihat. Demikian pula memberikan tahu kepada kita, memberitahu kepada kita semua, ya, menjelaskan kepada kita semua, yaitu Yesus Kristus. Nasihatnya jangan kita menjadi hamba uang. Mengapa? Orang Kristen tinggalkan Tuhan, orang Kristen tidak mempercayai Tuhan, saudara, karena uang. Bahkan karena uang, saudaraku kasih, ya, tinggalkan Tuhan, menjual Yesus karena uang. Makanya saudaraku kasih, dalam firman Allah saat hari ini ditegaskan, ya, kepada kita semua, Yesus Kristus tetap sama. Tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kemarin itu tahun lalu, bisa juga kemarin itu bulan yang lalu, minggu yang lalu, atau hari Selasa kemarin, dikatakan tetap sama. Hari ini juga tetap sama.
Bahkan sampai selama-lamanya. Kapan batas waktu selama-lamanya? Tidak ada batas waktunya. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Kristus adalah sama. Dikatakan dalam ayat ini seperti kemarin, tahun yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tetap sama. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada kita sore hari ini? 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini bahwa saudara kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, karunia Tuhan, saudara, yang memanggil kita, memilih kita, menyelamatkan kita, dikatakan sebelum dunia ini dijadikan, dalam ayat Efesus pasal 1 ayat 4. Apa artinya? Ini berbicara kalau kita ini boleh ada, kita boleh percaya Tuhan, kita boleh ada dalam Tuhan. Ini semuanya karena kasih Tuhan. Arti sebelum dunia dijadikan, kita dipanggil, dipilih, diselamatkan. Ini karena kasih Tuhan. Dikatakan bukan karena perbuatan kita. Kita mau berbuat apa, saudara? Manusia yang berdosa harusnya dihukum, dipenjara oleh kuasa dosa iblis maut. Pada dunia mau berbuat apa? Tidak bisa. Orang yang dipenjara mau berbuat apa? Dijaga. Harus ada orang yang menebus dan melepaskan kita. Jadi Yesus Kristus yang menebus dan melepaskan kita dari penjara dunia ini. Ya, penjara dunia ini yaitu kuasa dosa, iblis dan maut akan membawa saudara dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus tetap sama, dan Tuhan menjelaskan di sini, saudara, kasih Tuhan. Jadi itu dikatakan kasih Kristus, ya. Tuhan Yesus itu sama pada waktu dulu, hari ini, dan dikatakan ini kemarin, sebelum dunia dijadikan. Kasih Tuhan tetap sama, tidak berubah. Dikatakan seperti ini. Ya, coba kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Paulus juga menjelaskan lagi kepada kita semua mengenai Yesus Kristus yang tidak berubah. Ini dikatakan zaman dulu. Kolose pasal 1 ayat 16 dan 17. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Tadi dikatakan seperti ini. Ya. Dalam ayat 15 dijelaskan bahwa Dia telah diciptakan, ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Itu yang membuat Tuhan. Dan Tuhan sama. Berarti dalam ayat ini, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah tetap sama. Siapa Tuhan di sini? Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tetap sama. Dia pencipta langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada.
Ini saudara, bahwa kita percaya bahwa tidak berubah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak berubah. Pada waktu dulu Tuhan menciptakan langit dan bumi, tidak ada menjadi ada. Dan dikatakan itu tetap sama Tuhan menciptakan. Menciptakan berarti membuat segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Kita tetap percaya itu. Dan yakin saudara. Ya, dan yakin dari tidak ada menjadi ada. Bukti apa yang kita lihat? Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, dari tidak punya tanah, dari tidak punya gereja. Ini karena Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku sejarah dari tidak ada menjadi ada, saudara tidak akan tinggalkan Tuhan. Saudara tidak akan meragukan Tuhan. Tuhan itu apa, ada enggak ya? Nolong saya apa enggak ya? Orang yang seperti itu karena tidak menjadi pelaku sejarah sebagaimana Tuhan tadi. Kalau pelaku sejarah kehidupan keimanan, saudara akan tetap sekali percaya tetap percaya. Tuhan menciptakan, Tuhan yang melakukan segala sesuatu sebelum dunia dijadikan. Tuhan itu sama. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu terjadi oleh karena firman. Amin saudara. Dan firman itu adalah Yesus. Apa berubah firman Allah? Halo? Yang Tuhan firmankan 6.000 tahun yang lalu. Apa berubah? Ya, 6.000 tahun yang lalu berarti kalau dihitung dari penciptaan sampai sekarang adalah 6.000, yaitu 6.020 tahun. Sampai hari ini, dari penciptaan sampai hari ini adalah 6.020 tahun. Firman Tuhan berubah. Kejadian pasal 1 ayat 1 tetap sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi tidak akan berubah. Amin saudara. Dan akhir dari kitab dalam perjanjian baru dikatakan aku segera datang. Diawali dengan Allah pencipta. Yang kedua yang terakhir yaitu aku segera datang. Kedatangan Tuhan segera. Ya. Segera datang untuk apa? Untuk menghakimi dunia, untuk melenyapkan dunia, dan untuk menyelamatkan orang-orang yang telah tadi dikatakan dipanggil atas kasih karunia Tuhan. Mereka akan tetap pegang akan perpanggilan Tuhan, tetap setia dalam Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus adalah mengangkat gereja untuk masuk dalam surga dan menghukum dunia orang yang berdosa. Lah bersyukur, disinilah yang harus ada tertanam dalam hidup kita. Percaya, sungguh-sungguh bisa percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi saudara tidak akan takut dan khawatir kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu dari 6.020 tahun yang lalu. Hari ini pun tidak berubah. Tuhan membuat segala sesuatu. Dunia ini dikatakan sangat amat baik. Tuhan juga bisa membuat sesuatu yang sangat amat baik dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara kurang baik, kurang sehat. Ekonomi saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara mungkin kurang baik. Tetapi Tuhan berjanji pada saat hari ini pencipta Tuhan akan menjadikan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Tuhan akan menjadikan kalau saudara hanya percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan tidak berubah. Yang kedua saudara, singkat saja. Yang kedua, Kristus masih sama hari ini. Jadi 6.020 tahun tetap sama hari ini. Ini yang kita percayai, kita yakini. Tetap sama, saudara. Ya, Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Dia dikubur 3 hari 3 malam. Dia bangkit naik surga. Kemenangan atas manusia. Kemenangan atas maut. Dan setelah di surga dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menolong, menyertai kita semua. Tidak berubah itu.
Jadi kalau saya katakan 2020 tahun yang lalu itu dikerjakan oleh Yesus. 2020 tahun yang lalu dikerjakan oleh Yesus di Bukit Golgota. Dan itu tetap sama, hari ini juga dikerjakan dalam kehidupan saudara semuanya. Penderitaan kita yang ditanggung, sengsara kita yang dipikul, dosa kita yang yaitu harus kita menerima upah dosa adalah maut. Dia yang telah mengalami kematian karena dosa kita, dan dianiaya, disiksa, dan oleh biri-biri kita boleh disembuhkan. Tetap sama, saudara. Sudah pun kasih dalam Yesus Kristus, ya tetap sama kuasa Tuhan. Makanya kalau sudah mengalami suatu penderitaan, masalah, kesulitan yang sangat besar, kalau sudah percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah, saudara tidak akan menyangkal Tuhan, tidak akan menghujat Tuhan, tidak akan meragukan Tuhan, saudara akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 53, ya bagaimana nasihat Yesaya kepada yaitu orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan. Ya, mengapa mereka dibuang, mengapa mereka diperhamba, diperbudak, tentu karena dosa dan kesalahan. Tapi Tuhan memakai Yesaya untuk memberitahukan kepada mereka ini. Tetapi Tuhan berkehendak diremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tadi saya katakan, setelah datang ke dalam dunia, di sini berbicara tentang kematian Tuhan. Adalah orang katakan bahwa salib itu adalah kutuk. Memang saudara, ya Yesus telah terkutuk untuk mengambil kutuk kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Kutuk itu adalah kesengsaraan dan penderitaan diambil oleh Yesus Kristus. Saya memberitahu seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah dalam hidup, beban yang berat, masalah yang berat, saudara harus tetap percaya. Semua sudah ditanggung oleh Yesus. Solusinya adalah datang kepada Yesus, menyerahkan semua kepada Yesus. Justru bukan jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, tetapi lebih dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, ayat 32 dan 33. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, setelah tadi saya katakan, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid 120 yang ada di loteng Yerusalem, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata sebagaimana yang Roh Kudus yaitu berikan kepada mulut-mulut mereka, untuk mengisi kata-katanya adalah yaitu menceritakan, mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tapi ada yang mencela, oh ini mabuk anggur, padahal mereka sedang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Di sini katakan, "Hai kamu semua orang tinggal, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Perkataan apa, saudara? Ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, ada seperti seekor burung merpati hinggap dalam Yesus, dan ada suara, "Inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan." Itu roh yang dari Allah diberikan. Tadi dalam ayat ini, ya dikatakan ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara, itu roh dari Allah. Inilah anakku yang kukasih, kepadaku berkenan. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus katakan mengembuskan dan kata terimalah Roh Kudus, belum terima.
Tapi setelah Yesus naik ke surga, di sini dikatakan ya, oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Setelah itu, setelah naik ke surga, Roh itu dicurahkan. Mengapa Petrus menjelaskan hal ini? Apa yang Tuhan perbuat? Apa yang Tuhan perbuat pada waktu hari Pentakosta, Yesus tetap berbuat untuk hari ini sampai hari ini, yaitu mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus yang memberikan kuasa, kekuatan dan kemampuan itu tetap sama. Roh Kudus itu melindungi, menuntun kita, menghibur kita, mendidik kita. Saudara, ini Roh Kudus dicurahkan, ya dikatakan seperti itu. Ya. Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Dia naik ke surga dan dikatakan di sini Tuhan mencurahkan Roh Kudus, tetap Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, melengkapi kita semua supaya kita mampu menghadapi tantangan hidup, masalah hidup yang semakin hari semakin sukar, tidak menentu ini. Dan di sini dikatakan, ini Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus menjelaskan dia naik ke surga menjadi pengantara kita, menjadi syafaat bagi kita, menjadi pembela kita, dan tetap sama. Kalau Tuhan membela, kenapa seperti di Sigi kok sampai terjadi seperti itu? Mungkin orang pikir, loh katanya Tuhan pembela, kok dipotong lehernya sampai leher dengan tubuhnya dipisah dan seterusnya, rumah dibakar. Katanya Tuhan pembela. Di mana Tuhan membela? Orang kan katakan demikian. Saudaraku kasih. Ya, tetapi saudara lihat rasul-rasul, 12 rasul itu saudara, ya katakan itu mati kok secara keji. Bukan keji. Itu ada rencana Tuhan, masuk Tuhan. Sekarang saudara lihat kematian, yaitu di dalam perjanjian gereja mula-mula yang pertama jadi mati dirajam dengan batu siapa? Stefanus. Makanya saya tanggapi bilang, yang meninggal di Sigi itu menjadi pupuk rohani. Tahu pupuk rohani? Akan lebih bertumbuh subur jiwa-jiwa. Setelah Stefanus meninggal, mati apa? Jemaat bukan tambah takut, jemaat bukan sembunyi, tapi malah bertambah. Bahkan Saulus yang setuju dengan yaitu tindakan hukuman seperti itu, dia boleh mengenal Tuhan. Makanya saudaraku kasih, Stefanus adalah menjadi pupuk, yaitu gereja mula-mula, bertumbuh, bertambah, berkembang. Semua ada di hidup kita, ada di tangan Tuhan. Kalau saya bicara tentang kematian itu hanya sebagai sarana saja. Banyak orang menghakimi, kalau mereka benar kenapa kok mati seperti itu, kok sampai dibunuh. Tuhan katanya membela, kenapa gue tidak dibela? Aku kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tetap membela kita. Secara jasmani, firman Tuhan katakan mereka bisa membunuh jasmani tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita. Jiwa dan roh kita, saudara kasih, karena milik Tuhan. Hanya secara jasmani, sebab firman Tuhan jelas saudara di dalam Yohanes pasal 16 itu terjadi, sudah dinubuatkan oleh Yesus. Orang-orang yang menganggap mereka itu beragama suci, sungguh-sungguh seperti orang yang beragama, dan dikatakan mereka membunuh orang-orang yang lain. Saudara baca itu. Melakukan pembunuhan itu seperti saudara mereka katakan itu ibadah.
Menganggap apa? Menganggap bahwa orang Kristen ini kafir. Padahal orang Kristen menyembah Tuhan, kafir itu tidak menyembah Tuhan, tidak bertuhan. Sekarang dimanapun saja hukumnya, kalau membunuh orang itu dosa apa tidak, jahat atau tidak, ya kejam. Itu ada rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan saudara lihat saat ini di Sigi bukan pernah jadi orang dari mereka takut, tidak, justru mereka semangat. Bagaimana itu terjadi dalam hidup saudara? Dalam ayat itu Tuhan pengantara, Tuhan pembela. Kenapa bisa terjadi seperti itu, tidak dibela? Saudara aku kasih, itu hanya secara jasmani. Secara rohani tetap Tuhan membela kita. Kita percaya itu, saudara. Nah, saudara aku kasih dalam itu yang kedua, Kristus masih sama hari ini. Yang ketiga, saudara aku kasih, Kristus akan tetap sama sampai selama-lamanya. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah? Saudara, apa kita meragukan? Tidak sedikit orang yang menghadapi aniaya, siksaan, penderitaan. Saudara, mengapa dia katakan, kenapa Tuhan kok tidak melindungi? Mengapa? Apakah Tuhan itu ada? Saya heran kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun, pada waktu dia kejepit, jangan apakah Tuhan itu ada? Apa Tuhan itu menolong saya? Firman Tuhan dengan jelas, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, hari ini dikatakan sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Perikop ayat ini yaitu firman Allah. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa ini, saudara? Menurut saudara siapa? Siapa, saudara, menurut ayat ini? Halo? Yesus. Dia yang setia, dia yang benar, dia yang adil. Ada manusia yang seperti ini? Tidak. Dan di sini dikatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Kalau dia raja di atas segala raja, berarti kita semua adalah anak raja. Dia tetap sama. Saudara, dia raja, bukan raja di bumi ini, tapi dia raja ada di sorga. Makanya pada waktu dia di bumi, orang-orang murid-murid mau menjadikan dia sebagai raja, dia menolak. Dan orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang Saduki, saudara, pada waktu dikatakan bahwa dia adalah yaitu raja segala raja, mereka tidak senang, mereka menghina. Dia bukan raja di dunia ini, tapi dia raja di dalam kerajaan surga, dan tidak berubah kerajaannya. Dikatakan kerajaan tidak tergoncangkan, tidak berubah, tidak bisa orang yang merubah dan merebut. Tidak ada. Dan kita tahu bahwa ini adalah kerajaan surga, disediakan untuk saya dan saudara yang percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, saudara. Wahyu pasal 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam surga, katanya,
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya, tidak ada batasnya kerajaannya. Itu sebabnya saudara, melalui firman Tuhan yang sederhana singkat ini, saudara tetap percaya dan mempercayai Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, pertolongannya, penyertaannya. Meskipun kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, Tuhan berjanji, dan janji Tuhan pasti dikenapi dalam hidup kita semua. Tuhan yang memberkati saudara saat hari ini, ya, yang menghadapi satu masalah kesulitan, kesukaran, tantangan dalam hidup. Janji Tuhan untuk saya dan saudara, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia akan membuat segala sesuatu sangat amat baik dalam hidup saudara. Yang saudara percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara, karena Dia adalah penolong kita yang sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita pujikan sekali lagi, mohon dengan kasih Kristus Bapak Sulistyo maju masuk dalam doa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami, memimpin dari awal hingga selesainya. Engkau telah menyatakan dirimu dalam hidup kami, bahwa kuasa-Mu, kasih pertolongan-Mu, Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai hari ini. Sebabnya kepadamu kami percaya, berharap dan berserah sepenuhnya Tuhan. Dan di situ kami boleh mendapatkan janji Allah, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga yang hadir saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah, yang Tuhan putus asa mendapat pengharapan, mendapat kekuatan, mendapat semangat yang baru Tuhan, untuk tetap setia, tetap percaya dan mempercayai Engkau satu-satunya penolong dan juru selamat kami. Yang persoalan dan kesulitan kesukaran kami yakin Tuhan sudah tolong kami semua. Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa bagi Bu Eni Latu Perisia yang saat ini masih ada di rumah sakit opname, yang baru operasi. Pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekas operasi tidak akan lagi ada infeksi, tidak ada bakteri. Oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan ya Tuhan. Ajar tetap berharap, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Latu Perisia yang saat ini di Ambon, Tuhan, yang sedang Tuhan ditinggal oleh seorang anak yang dikasih, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, kekuatan iman Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai ujian dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian pula sebagai kelengkapan ibadah akan memberikan persembahan, ajar kami dengan kasih sukacita sukarela. Demikian pula apabila kami pulang, lindungi perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai petang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Seduduk sebentar, perlu saya sampaikan kembali, besok Jumat jam 9 ada pemberkatan nikah di gereja ini, yaitu saudara David dan saudara Intan. Ya saudara, di mana kedua mempelai ini dan keluarga membutuhkan dukungan doa saudara. Jadi kalau saudara tidak ada kegiatan, saudara tidak bekerja, saudara boleh hadir untuk mendukung dalam doa. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.